Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan TKA, tes kemampuan akademik, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah soal-soal latihan kimia, materi struktur atom, dan ikatan kimia. Kita mulai soal yang pertama. Unsur dengan konfigurasi elektron seperti ini terletak pada golongan dan periode. Oke, kita tulis ulang konfigurasi elektronnya ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Kemudian kita tentukan periodenya dulu. Ingat, periode itu sama dengan nomor kulit terbesar. Nomor kulit itu yang mana? Nomor kulit adalah angka atau bilangan yang ada di sebelah kirinya huruf. Jadi 1, 2, 2, 3, 3, 4 ini adalah nomor kulit. Nah, nomor kulit terbesar adalah 4. Berarti periodenya adalah periode 4. Kemudian kita tentukan golongannya. Nah, golongan itu sama dengan elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terakhir atau kulit terbesar. Nah, tadi kulit terakhirnya adalah kulit keempat, jumlah elektronnya 1, berarti elektron valensinya adalah 1. Maka golongannya adalah golongan 1. Nah, karena konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit atau di orbital s, maka golongannya ini termasuk golongan 1A. Jelas ya? Berarti jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang A, golongan 1A, periode 4. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui suatu elektron memiliki bilangan kuantum sebagai berikut. N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan positif 1, S sama dengan positif 1/2. Berdasarkan data tersebut, pernyataan manakah yang benar mengenai keberadaan dan sifat elektron tersebut? Pilih semua jawaban yang tepat. Oke, kita bahas satu persatu bilangan kuantumnya ya. Yang pertama adalah N sama dengan 3. Nah, N ini adalah bilangan kuantum yang menyatakan nomor kulit. Artinya, elektron ini berada pada kulit ketiga. Berarti pernyataan yang pertama benar ya. Kemudian bilangan kuantum yang kedua, L sama dengan 2. Nah, L ini adalah bilangan kuantum yang menyatakan subkulit. Ingat, subkulit itu ada S, ada P, ada D, dan ada F. Nah, jika subkulitnya S, maka nilai L-nya adalah 0. Jika P nilai L-nya 1, jika D nilai L-nya 2, dan jika F nilai L-nya 3. Karena di sini nilai L-nya 2, berarti elektronnya berada di subkulit D. Berarti pernyataan yang kedua, subkulit tempat elektron berada adalah subkulit D, benar. Lanjut, bilangan kuantum yang ketiga, M sama dengan positif 1. Bilangan kuantum M atau magnetik adalah bilangan kuantum yang menunjukkan orbital. Nah, karena nilai L-nya 2 atau berada pada subkulit D, maka nilai M-nya itu bisa dari negatif 2 sampai positif 2. Artinya, ada 5 orbital atau 5 ruangan yang masing-masing ruangannya berisi maksimal 2 elektron. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Karena di sini diketahui M-nya sama dengan positif 1, berarti posisi elektronnya ada di sini. Oke, sekarang kita lihat bilangan kuantum yang keempat, yaitu S sama dengan positif setengah. Bilangan kuantum S atau spin adalah bilangan kuantum yang menunjukkan arah putaran elektron pada sumbunya. Nah, arah perputarannya ini hanya ada 2, yaitu searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Cara membedakannya, kalau tandanya positif, berarti arah putarannya searah jarum jam. Sebaliknya, jika tandanya negatif, berarti putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti pernyataan yang ketiga, elektron memiliki spin yang berlawanan arah jarum jam, salah. Lanjut, pernyataan yang keempat, elektron dapat ditemukan dalam atom unsur transisi. Nah, untuk mengetahuinya, kita buat konfigurasi elektronnya ya. Untuk elektron ini saja, nomor kulitnya 3, subkulit D, kemudian posisi atau letak elektronnya, tadi posisinya di sini ya. Dan searah jarum jam, berarti tanda panahnya menghadap ke atas. Lalu di sini ada elektron 1, di sini 1, di sini 1. Jadi total elektronnya di subkulit D ada 4. Nah, karena unsur transisi nomor atom terkecilnya adalah 21, sudah pasti konfigurasi elektronnya mencapai 3D4.
Artinya pernyataan yang keempat benar. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Di antara unsur-unsur 12P, 16Q, 19R, 34S, dan 36T, pernyataan yang benar adalah, jadi di sini ada 5 unsur, masing-masing diketahui nomor atom atau jumlah elektronnya ya. Sekarang masing-masing kita buat konfigurasi elektronnya. Untuk 12P dulu, yaitu 282, total elektronnya 12 ya. Kemudian 16Q, konfigurasi elektronnya 286. Kemudian R dengan nomor atom 19, konfigurasi elektronnya 2881. Lalu ada S dengan nomor atom 34, konfigurasi elektronnya 28186. Terakhir ada atom T dengan nomor atom 36, konfigurasi elektronnya 28188. Nah, perhatikan pernyataannya mengenai periode dan golongan. Ingat, untuk menentukan periode yang kita lihat adalah jumlah kulit yang berisi elektron, sedangkan untuk menentukan golongan yang kita lihat adalah elektron valensinya. Kita lihat pernyataan yang pertama ya. Unsur P dan unsur S terletak dalam satu periode. Kita hitung jumlah kulit P ya. Ada 1, 2, 3. Sedangkan jumlah kulit S yang berisi elektron ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau jumlah kulitnya berbeda, otomatis periodenya juga tidak sama. Atau P dan S tidak terletak dalam satu periode. Berarti pernyataan yang pertama salah. Lanjut pernyataan yang kedua, unsur Q dan S terdapat dalam satu golongan. Golongan yang kita lihat elektron valensinya ya. Unsur Q, elektron valensinya adalah 6. Unsur S, elektron valensinya juga 6. Elektron valensinya sama, berarti golongannya juga sama, atau Q dan S berada dalam satu golongan. Jadi pernyataan yang kedua benar. Lanjut pernyataan yang ketiga, unsur Q dan T terdapat dalam satu golongan. Kita lihat tadi unsur Q adalah golongan 6, sedangkan unsur T, elektron valensinya 8, berarti dia golongan 8. Artinya, pernyataan yang ketiga salah. Kemudian pernyataan yang keempat, unsur yang paling elektronegatif adalah unsur T. Ingat, dalam tabel periodik, itu sifat keelektronegatifan dalam satu periode semakin ke kanan, itu semakin besar. Artinya, semakin besar nomor golongannya, berarti keelektronegatifannya juga semakin besar. Nah, di antara kelima unsur ini, yang golongannya paling besar adalah unsur T. Berarti unsur T lah yang paling elektronegatif. Jadi, pernyataan yang keempat benar. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Perhatikan data dua buah unsur berikut. Unsur P nomor atom 12, unsur Q nomor atom 17. Berdasarkan data tersebut, pernyataan manakah yang benar? Kita lihat pernyataan yang pertama, unsur P akan cenderung melepaskan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. P nomor atomnya 12, konfigurasi elektronnya 282, berarti elektron valensinya 2 ya. Nah, karena elektron valensinya 2, berarti si P ini cenderung melepaskan 2 elektronnya agar menjadi stabil atau berelektron valensi 8. Sehingga unsur P membentuk ion positif, yaitu ion P2+. Berarti pernyataan yang pertama benar. Berikutnya pernyataan yang kedua, unsur Q akan cenderung menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Kita buat konfigurasi elektronnya ya. Unsur Q nomor atomnya 17, berarti konfigurasi elektronnya 287, elektron valensinya 7. Agar menjadi 8 atau stabil, si Q ini akan cenderung untuk menarik 1 elektron, sehingga membentuk ion Q-. Jadi, pernyataan yang kedua juga benar. Lalu bagaimana cara membedakan mana unsur yang cenderung melepas elektron, mana unsur yang cenderung menerima elektron? Unsur yang cenderung melepas elektron biasanya adalah unsur yang memiliki elektron valensi di bawah 4. Sedangkan unsur yang biasanya cenderung menerima elektron adalah unsur yang berelektron valensi di atas 4. Jelas ya? Lanjut pernyataan yang ketiga, senyawa yang terbentuk dari P dan Q memiliki rumus kimia P2Q. Oke, di sini ionnya sudah terbentuk ya. Sekarang kita gabungkan atau kita ikatkan. Ingat cara mudahnya adalah muatannya kita ubah menjadi indeks, tapi dibalik atau ditukar.
P di sini muatannya 2, Q muatannya 1. Berarti rumus kimia senyawa yang terbentuk adalah P, jumlah muatannya si Q jadi indeksnya si P yaitu 1, tidak perlu ditulis. Kemudian Q, jumlah muatannya si P jadi indeksnya Q yaitu 2. Berarti rumus kimianya adalah PQ2. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Lanjut, senyawa PQ2 yang terbentuk akan memiliki ikatan ion. Ini sudah jelas benar ya, karena ion positif jika berikatan dengan ion negatif maka akan membentuk ikatan ion. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 5. Atom S dengan nomor atom 16 bergabung dengan atom Cl nomor atom 17 membentuk molekul SCl2. Hibridisasi atom pusat, geometri molekul, dan kepolaran senyawanya berturut-turut adalah, masing-masing atom kita buat konfigurasi elektronnya dulu ya. Jadi ada atom S nomor atom 16, berarti konfigurasi elektronnya 286, elektron valensinya 6. Kemudian atom Cl nomor atomnya 17, berarti konfigurasi elektronnya 287, elektron valensinya 7. Nah, di soal sudah diketahui, kedua atom ini berikatan dan membentuk molekul SCl2. Sekarang kita buat hibridisasinya. Cara mudahnya, langsung saja kita tentukan berapa pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat. Caranya, kita tentukan dulu atom pusatnya. Dari rumus kimianya, yaitu SCl2, kita sudah bisa menentukan bahwa atom pusatnya itu adalah S, atau yang jumlahnya lebih sedikit. Elektron valensi S adalah 6. Kemudian atom yang diikat adalah Cl. Jumlah Cl yang diikat adalah 2. Nah, masing-masing Cl butuh 1 elektron agar menjadi 8 atau stabil. Berarti kita kali 1 atau sama dengan 2. Jadi total elektron yang berada di sekitar atom pusat adalah 8 atau sama dengan 4 pasang elektron. Tinggal kita buat hibridisasinya ya. S berisi 1 pasang elektron, sisa 3 pasang kita isi ke subkulit P. Jadi hibridisasinya adalah sp3. Berikutnya kita tentukan bentuk molekulnya. Berarti kita cari tahu dulu berapa jumlah PEI dan berapa jumlah PEB-nya ya. Untuk PEI dari rumus kimianya sudah kelihatan, yang diikat adalah 2 atom Cl, berarti PEI-nya 2. Lanjut untuk mencari PEB atau pasangan elektron bebasnya, caranya adalah elektron valensi atom pusat dikurang PEI atau pasangan elektron berikatan dibagi 2. Sama dengan elektron valensi atom pusatnya adalah 6, dikurang PEI-nya adalah 2, dibagi 2. Sama dengan 6 dikurang 2 adalah 4, 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi jumlah PEB-nya 2. Berarti bentuk molekulnya memiliki rumus AX2E2, yaitu berbentuk V atau bengkok. Lanjut untuk sifat kepolarannya, ingat salah satu ciri molekul polar yaitu memiliki PEB. Nah, di sini ada PEB-nya 2, berarti SCl2 termasuk senyawa polar. Jelas ya? Berarti yang tepat adalah pilihan yang D, sp3 bentuk V atau bengkok dan polar. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Zat A memiliki rumus H2O, zat B adalah CO2, dan zat C adalah NaCl. Ketiga zat tersebut memiliki perbedaan pada jenis ikatan, bentuk molekul, dan gaya antar molekul. Pernyataan yang paling tepat adalah diketahui nomor atom masing-masing, yaitu H1O8C6, Na16, dan Cl17. Oke, sebelum kita memilih jawaban yang tepat, kita bandingkan ketiga jenis zat ini dulu ya. Jadi ada zat A atau H2O, zat B atau CO2, dan zat C atau NaCl. Nah, masing-masing unsur pembentuknya diketahui nomor atom atau jumlah elektronnya. Langsung kita buat konfigurasi elektronnya ya. Untuk atom H, nomor atomnya 1 berarti konfigurasi elektronnya 1. O, nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya 26. Lanjut C, nomor atomnya 6, konfigurasinya 24. Lanjut ke Na ya, karena O-nya sudah kita buat. Na nomor atomnya 11, konfigurasi elektronnya 281. Terakhir Cl, nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya 287. Nah, untuk senyawa yang dibentuk itu sudah diketahui ya. Untuk zat A adalah H2O. Dari sini kita tahu atom pusatnya adalah O. Kita gambarkan struktur Lewisnya. Jadi di sini O.
O memiliki elektron valensi 6. Berarti dia butuh 2 elektron agar menjadi stabil. Makanya dia mengikat 2H. Jadi masing-masing H menerima 1 elektron. Berarti si O itu kelebihan 4 elektron menjadi 2 pasang elektron bebas atau PeB. Jelas ya? Nah, elektronnya si O 1, 2, 3, 4, 5 mengikat H, dan elektron ke-6 mengikat H1 lagi. Ikatan apa yang terbentuk? Karena H dan O sama-sama membutuhkan elektron, berarti ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen apa? H dan O memiliki beda keelektronegatifan yang cukup besar. Berarti ikatannya adalah ikatan kovalen polar. Kita lihat untuk CO2, berarti di sini yang menjadi atom pusat adalah atom C ya. Kita buat struktur Lewisnya, C, berarti di tengah, diapit oleh 2 O, masing-masing satu di kiri dan satu di kanan. Nah, C elektron valensinya 4. Si O elektron valensinya 6. O butuh 2 elektron, berarti C memberikan 2 elektron. Makanya di sini ada 2 pasang ikatan. Di sini juga ada 2 pasang elektron berikatan. Elektron valensi C ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti tidak ada yang bersisa ya, atau tidak ada yang membentuk pasangan elektron bebas. Nah, apa jenis ikatannya? Ikatan antara C dan O juga disebut dengan ikatan kovalen, karena masing-masing atomnya itu membutuhkan elektron atau pemakaian bersama pasangan elektron. Polar atau non-polar, tetap polar ya ikatannya, karena memiliki beda keelektronegatifan, jadi sama seperti H2O, jenis ikatannya adalah ikatan kovalen polar. Tetapi meskipun CO2 memiliki ikatan kovalen polar, ternyata molekulnya bersifat nonpolar. Kenapa? Karena atom pusatnya tidak memiliki PeB dan bentuk molekulnya itu linear. Kita buktikan ya. Kita lihat rumus bentuk molekulnya ya. Jadi ada A, X, PeI. PeI-nya berarti ada 2 ya, mengikat 2 atom O. Kemudian PeB-nya tidak ada, berarti rumus bentuk molekulnya adalah AX2. AX2 ini adalah linear. Lalu bagaimana dengan H2O? H2O, atom pusatnya memiliki PeB, berarti molekulnya bersifat polar. Untuk bentuk molekulnya, kita tulis dulu rumusnya ya. Jadi A, X atau jumlah PeI-nya, PeI-nya ada 2, kemudian PeB-nya atau E-nya ada 1, 2. Ada 2 ya. Nah, rumus bentuk molekulnya adalah AX2E2. AX2E2 adalah bentuk bengkok atau bentuk V. Lanjut ke NaCl. Perhatikan, Na di sini elektron valensinya 1, Cl elektron valensinya 7. Si Na melepaskan elektron, si Cl menerima atau membutuhkan elektron. Jadi kalau kita buat struktur Lewisnya, bentuknya seperti ini, ada 1 ikatan, tetapi di sini ikatannya Na-nya melepas, tidak menggunakan pasangan elektron ini, sedangkan Cl-nya menerima. Berarti ikatan yang terbentuk disebut dengan ikatan ion. Nah, jika senyawa ion berarti tidak memiliki molekul ataupun bentuk molekul ya. Jadi, NaCl hanya memiliki gaya antar ion saja, atau gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Kemudian untuk H2O, gaya antar molekulnya adalah ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, seperti O, N, dan F. Tetapi terjadi antar molekul. Jelas ya? Kemudian untuk CO2, ikatan atau gaya antar molekulnya disebut dengan gaya London atau dispersi. Kenapa? Karena terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Untuk yang A dan B memiliki ikatan kovalen polar. Benar ya? Keduanya memiliki ikatan kovalen polar. Bentuk bengkok, salah. Yang bengkok hanya yang A saja. Dan gaya dispersi London. Salah juga karena yang gaya dispersi London hanya si zat B saja. Berarti pilihan yang A salah. Lanjut yang B, A memiliki ikatan kovalen polar, benar. Ikatan hidrogen, benar. Sedangkan B molekulnya bersifat nonpolar dengan gaya dispersi. Benar juga ya, berarti pernyataan yang paling tepat adalah B.
Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.